perjuangan nyari ilmu sampai bertahun-tahun puasanya sampai dikubur, akhirnya pengen dibuang gitu aja. Dibuang ilmunya, ngebuang ilmu lagi karena kesiksa abahnya gitu tuh. Bukan hanya panjang rambut aja ya kan gitu, semua panjang. Termasuk ini panjang, semua panjang. Begitu polisi ngontrol, rambut itu dipegang dan polisi kayaknya aneh gitu, kok orang bawa-bawa rambut kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan saya Asror KHB. Nah, di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, kalau misalkan kalian itu sering banget nanyain tentang abah saya atau abah gua ya teman-teman. Nah, sekarang di samping gua ini udah ada abah gua. Ini teman-teman, abah gua. Nah, sekarang abah kasih salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan anak saya sendiri. Gak tahu nih apa yang dibawa dibicarakan ini. Enggak, jadi gini Pak, kan banyak banget nih penonton itu nanyain tentang Abah ini kapan syutingnya sama AA gitu Pak. Nah, jadi di video kali ini kita bakal turutin gitu kemauan dari penonton atau ya para pemirsa atau para penghuni bumi terutama Pak. Jadi inti utamanya gini Pak, tetap kita bakal ngebahas perjalanan Abah ya selama ini gitu. Artinya selama Abah punya gitu barang kuno ya kan, karena kan gini, penonton ini kan taunya itu AA yang punya barang kunonya, Bah. Padahal kan Abah gitu yang punya ya kan, bukan AA ya kan? Ya, sama aja. Iya, tapi gini, Bah, artinya gini, Abah gitu loh yang nyari barang kuno ini awal mulanya gitu kan. Nah, nanti AA bakal tanya-tanya nih, Abah ini dapatnya dari mana semua barang kunonya, dan sekaligus AA mau tanya sedikit tentang perjalanan Abah gitu. Jadi pertanyaan pertama yang mau AA tanyain ke Abah ini perjalanan tentang Abah ya, Bah ya. Dari Abah ya kasarnya ngomong, mohon maaf, dari Abah belum punya apa-apa sampai sekarang banyak banget barang kuno sampai kita sukses gitu bareng-bareng, artinya udah banyak dikenal lah sama orang-orang di luar sana gitu. Jadi perjalanan Abah mulai menjadi seorang tabib ya kan, menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang kolektor barang kuno itu dari apa dulu Bah awal mulanya ya Bah? Kalau menurut sejarah mau panjang nih ya, dari semenjak awal malah kan gitu. Cuman di sini Abang jelaskan secara singkat saja ya, kan gitu. Ya pada awalnya dulu tuh Abah itu kalau diceritakan sedih gitu ya. Tapi di sini Abang nggak usah sedih lagi. Gitu, karena sudah sering cerita juga sama yang lain-lain gitu kan. Jadi gini, awal tuh Abah itu dulu dilahirkan itu orang tua Abah itu sudah meninggal. Artinya di dalam kandungan itu orang tua Abah, ibu Abah lagi mengandung, bapak Abah itu udah meninggal gitu. Awal lahir Abah ya. gitu. Kakek udah nggak ada nih Bah ya? Udah nggak ada itu, waktu dulu masih bayi Abah tuh. Jadi Abah dilahirkan itu sudah nggak punya bapak karena udah meninggal. Pantes aja nggak pernah melihat kakek gitu. Iya. Kayaknya nggak mungkin lihat kakek lah, orang Abah sendiri nggak pernah lihat orang tua kayak apa kan gitu. Sampai sekarang pun nggak pernah dilihatin foto-fotonya kan gitu. Karena katanya sih amanat itu sebelum meninggal itu amanat kepada ibunya Abah itu bahwasanya anak dalam kandungan ini didiklah dengan cara yang benar, yang terutama dalam ibadah kan gitu. Terus keduanya foto-foto katanya itu jangan diperlihatkan, takut sedih, takut kesemangatan pun juga kurang, katanya kan begitu. Oh, maksudnya foto Abah pun foto bapak Abah itu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Awal mula cerita itu emang bener-bener nggak tahu. Sampai tahu. sekarang. Sampai sekarang nggak tahu mukanya kayak apa, nggak tahu kayak orang Arab, nggak tahu kayak orang Palestina, nggak tahu apa kan gitu. Nggak tahu ya. Kalau kayak orang Arab sih nggak mungkin Bang. Soalnya kan juga nggak mirip orang Arab gitu. Gitu. Terus Bang gimana Bang? Nah setelah itu akhirnya Abah waktu kecil itu sempat dititipin di panti asuhan juga ya kan gitu, dititipin panti asuhan waktu kecil, sehingga begitu sekolah SD pun masih di panti asuhan. Gak lama lagi katanya itu sekitar kelas 3 SD gitu ya, lalu Abah diambil sama ibu Abah karena ibu Abah tuh pengen ngurusin, sehingga
ya abah hidupnya sama ibu tuh, sama ibu. Nah, gimana kehidupannya? Ya kehidupannya selalu berjualan keliling-keliling kan gitu. Lambat laun abahnya itu berpikir tuh waktu kelas 4, kelas 5 itu, kalau umpamanya hidupnya begini-begini terus gitu kan, keliling-keliling jualan, nanti nggak jadi apa-apa gitu kan gitu. Nah setelah itu begitu lulusan SD, abah punya pikiran ingin pergi dari Banten, yang bahwasanya mau mencari ilmu gitu ya, mencari ilmu. Nah awal-awalnya abah di situ tidak perjalanan tidak ke arah ke jauh-jauh, memang arahnya sekitar masih sekitar ya provinsi Banten lah kan gitu ya, belajar Al-Quran dulu, belajar ini kitab gitu kan, belajar qori kan gitu. Nah dari qori itu akhirnya abah karena memang melihat temen tuh suaranya enak-enak, bagus-bagus gitu tuh, minder abahnya itu, jadi nggak lanjut. Oh gitu. Nggak lanjut. Jadi ngerumasa ya. Ngerumasa gitu. Ya. Kenapa dia ngerumasa ya? Karena emang abah suaranya mohon maaf jelek atau? Iya, mungkin yang jelas namanya rumasa kurang pede ya, mungkin ya itu tadi, Tapi suaranya kan, kurang bagus, kurang gimana kan. Tapi gitu. kan abah kan di YouTube abah juga ada kan. Nah teman-teman abah juga punya YouTube nih. Nanti kita bakal kasih tahu lah YouTube-nya ada di sini ya nih, YouTube abah namanya ya. Nanti jangan lupa subscribe teman-teman karena abah juga nge-YouTube. Jadi abah ini nge-YouTube itu sebagiannya itu ada nyanyi-nyanyinya ya, Bah ya. Dan abah ini emang hobinya nyanyi, karaokean, hobinya nyanyi, cuman kosidahan. Bedanya tuh kosidahan gitu. Jadi gini, lah setelah perjalanan dari qori itu karena kurang pede, akhirnya abah memperdalam kitab. Setelah di kitab, akhirnya abah pun juga sedikitnya memahami tentang kitab-kitab kuning. Setelah itu abah pun sedikit udah bisa ngaji kitab kuning tuh. Iya. Akhirnya kan abah ketemu tuh sama orang, begitu lagi sholat di masjid ketemu sama orang, lalu nggak tahu orang itu orang siapa lah kan gitu, yang jelas mah dia tanya, "Dek," gitu, "kamu kelihatannya rajin amat sholat dan ngajinya kan gitu, kamu bisa baca kitab?" Ya kata abah, "Bisa sih sedikit-sedikit" kan gitu. Nah, akhirnya sempat dia itu ini menjelaskan tentang kekiaiannya gitu. Setelah kiaiannya, setelah itu deh gini aja deh, kalau kamu sudah bisa baca kitab, enaknya kamu itu cari pengalaman lagi aja. Karena apa? Karena nih saya nih santri banyak, tapi kehidupannya pun masih begini-begini aja gitu. Karena kurang sistem usaha di dunia itu masih kurang kan gitu. Ya nggak tahu apalah kan gitu. Yang jelas dia itu menyuruh abah suruh mencari menjalankan ilmu yang lain kan gitu. Nah dari situ akhirnya abah belajar ilmu pengobatan, pengobatan. Tabib ya, Bah ya. Tabib. Iya. Alhamdulillah itu abah belajar ilmu pertabiban di Jawa Tengah. Itu tahun berapa, Bah? Lupa ya, abah memang orangnya lupaan ya. Iya. Itu lupa. Umur sendiri aja kadang lupa gitu. Yang jelas ulang tahun aja lupa tapi, kan. tapi ini ya bujangan ya, bukan bajingan. Enggak lah, Bang. Udah paham lah kayak gitu. Nah di situ akhirnya abah belajar ilmu pertabiban, ya pengobatan dari alternatif, daun-daunan segala macam. Ya alhamdulillah sebenarnya abah tahu tuh daun-daun yang ada di Indonesia gunanya buat ini, buat ini ya benar. Maksudnya abah tahu. Pengobatan tradisional gitu ya. Maksudnya iya. pengobatan tradisional, herbal ya. Jadi itu Tahu, diracik abah. lagi abah bisa ya. Bisa sebenarnya Percaya sih, Bang, percaya. Ngeracik bisa apa itu. Soalnya juga kan sering ngalamin ya kan, Iya. kadang kalau misalkan sakit. Nah dari situ akhirnya tuh abah sempat ngobatin orang, rame juga kan gitu. Begitu ada seorang berobat lagi sama abah, dia ngobrol-ngobrol sama abah, lalu dia mengatakan bahwasanya kalau bisa sih Dek, katanya itu jangan ngobatin aja. Kamu kan ngaji udah bisa tuh kelihatannya, dan ngobatin udah bisa. Kalau bisa belajar ilmu ini dong, katanya ilmu yang ilmu kebatinan katanya kan gitu ya. Ilmu kebatinan supaya orang itu percaya kalau kamu tuh punya ilmu kebatinan kan begitu. Gitu. Akhirnya apa berpikir, oh iya ya, kalau umpamanya hanya ngaji saja, ngobatin saja, kalau umpamanya tidak punya ilmu kemonesan, orang kurang keyakinan. Apa tuh kemonesan, Bang? Ya banyak sebenarnya abah yang dimilikin itu. Ya termasuk ilmu gaibnya, ya alhamdulillah abah punya, terus ilmu sulapnya. Nanti itu kita gitu. bakal tunjukin ke depan para penonton. Cuman ini kan abah lagi ceritain kisah abah waktu zaman muda ya, sebelum
AA lahir gitu ya. Iya. Artinya sebelum punya AA gitu, sebelum punya anak AA ini ya Bu ya. Jadi Abah ini kan cerita nih dari perjuangan awal di zaman muda. Kalau misalkan Abah waktu mudanya aja udah bisa ngobatin orang loh teman-teman. Artinya udah bisa buka pertabiban gitu ya Bah ya. Dan dulu juga katanya Abah ini dengar-dengar ya Bah ya. Kalau misalkan dari cerita saudara-saudara, dari kakaknya Abah, dari adiknya Abah, kalau misalkan dulu ini emang bener Abah itu kalau misalkan cari ilmu atau mondok atau kemanapun itu katanya dari Banten itu ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur itu jalan kaki, betul? Ya betul lah, dari mana punya uangnya. Asli itu jalan kaki. Itu perjalanan berapa lama? Ya nggak kehitung karena pindah-pindah gitu ya. dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Madura kan begitu. Dari Madura pun juga ya sempat ke perjalanan ke Sumatera kan, jadi kemana-mana cari ilmunya Abah itu. Jadi itu kalau Sumatera sih udah rada gede-gede dikit lah kan gitu, udah naik mobil. Yang jelas perjalanan Abah itu dari 0 sampai apa namanya itu ya masih bujangan lah kan gitu. Selalu mencari ilmunya ya dengan cara jalan kaki terus ya Pak ya. Ya sebenarnya pengen sih naik mobil kan. Tapi dari mana uangnya kan gitu. Berarti gini Bang. Ditambah-tambah Abah mah dulu itu ya cari ilmu ya jalan kaki sambil puasa juga kan gitu. Dan katanya Abah itu puasanya udah tahunan, betul? Ya tahunan. Berapa tahun Bang? Gak usah dikatakan berapa tahun lah. Yang jelas mah Abah alhamdulillah bertahunan lah kan gitu. 10 tahun? Ya lebih lah gitu. Lebih kan puasa gitu. Kadang kita gini guys. Yang lebih cuman gini, Abah yang lebih mengenang dari puasa itu Abah pernah puasa 9 hari 9 malam pernah dikubur. Nah ya itu tahu ceritanya. Dan katanya Abah dikubur dalam tanah itu 9 hari 9 malam tanpa makan, tanpa minum, ya kan. Dan ketika beres ritual itu atau lelakon ya Bah ya kalau bahasanya itu katanya diangkatnya pun nggak bisa pakai tangan. Karena kalau misalkan diangkatnya pakai tangan bonyok itu kulit semua. Hancur. Bonyok semua karena itu kan semuanya pada copot semua, rambut, kuku semua, dan Abah pun juga nggak bisa, mata pun nggak bisa melek gitu sama sekali, dan bahkan nggak bisa ngucap, cuman hanya hati sama telinga yang bisa mendengar gitu. Dan itu lakon apa waktu itu? Ya lakonnya apa ya, katanya kata guru, udah kamu lakukan ini kalau kamu pengen mengetahui tentang kegoiban kan gitu. Dan nanti nah dari situ begitu Abah itu dientas pakai kapas, lalu didikirin juga dengan teman-teman, lalu nggak langsung makan tuh, pakai asap dari liwat itu, liwat itu ya diasapin terus. Itu biar apa? Ya mungkin energinya supaya ada gitu kan gitu, karena mau makan kan nggak bisa semuanya. Dari situ terus dikebutin katanya kan itu kan, karena Abah kan nggak melihat gitu, cuman Abah mendengarkan orang-orang dikir di depan itu, sama hati pun juga selalu ikut dikir kan gitu. Nah dari situ singkatnya cerita, lalu Abah ya normal kembali. Begitu normal kembali tumbuhlah kulit pun juga bagus, kuku bagus, terus rambut, sehingga pada situ akhirnya rambut nyakin panjang sehingga rambut anehnya nggak bisa dipotong. Dan tuh. itu tahu waktu itu. Karena orang sini juga, orang Banten semua pada tahu itu kan, karena ini bukan ngarang ya guys. Jadi gini, dulu banyak banget yang bercerita atau ngomong langsung ke saya gitu. Ini pribadi saya ya, kalau misalkan mungkin teman-teman nggak percaya dengan cerita Abah karena saya saksinya. Dan kalau misalkan saya anak-anak kayak gitu mungkin ngada-ngada, asli ini bukan ngada-ngada, karena emang dulu itu Abah itu rambutnya kayak cewek gitu, panjangnya hampir segini lah, sepinggul segini, dan itu pun nggak bisa dipotong rambutnya ya Bah ya. Sampai ada sayembara dulu ya Bah. Nah itu sayembara waktu menikah. Waktu menikah ya kan. Nah itu mau nikah sama Umi ya Bah ya. Nah, karena orang tuanya Umi kamu itu kan pengen calon mantunya itu yang rapi, yang bersih. Karena Abah dulu itu ya begajulan. Padahal begajulan banyak ini ya Pak, artinya bukan begajulan gimana ya? Kayak orang nggak keurus, mohon maaf ya Bek, orang nggak keurus, cuman ilmunya luar biasa banyak gitu. Ya saksi hidupnya masih banyak, orang pada masih hidup. Sampai kan ada itu mantri yang di Karangan tuh, itu nyuntik Abah aja itu sampai 11 jarum nggak terdas. Dan itu katanya kalau misalkan yang bisa motong rambut Abah itu dapat motor. Ya. Tahun berapa Pak? Tahun 95-96 gitu. 95-96. Sekarang gini, 95-96 dan itu masih baru banget, karena ya kisaran 25 tahun ke belakang atau 30 tahun ke belakang ya Bah ya. Dan itu pun kalau misalkan kita pikir secara logis, motornya motor apa, itu udah mahal banget loh teman-teman. Waktu itu nggak disebutin karena memang ceritanya kan gini nih, kakek kamu tuh ya
orang tuanya Umi ya mungkin di Banten orang mampu, Iya, bukan betul, gitu, orang orang mampu. mampu sehingga dia berani mengeluarkan motor dikala ada orang yang bisa motong rambut Abah kan Iya, gitu. paham. Dan Abah waktu itu juga kepengen banget gitu, Pengen, ya? pengen banget lu ini rapi kan gitu, karena udah bosen gitu, udah bertahun-tahun rambutnya panjang. Kan Iya, Abah kan iya. potongnya kan dari guru aja. Kalau umpamanya pengen potong setahun sekali ke guru gitu kan. Betul. Begitu guru udah meninggal ya Bingung. akhirnya bingung Nah, gitu. dan katanya waktu itu bisa potong itu di mana? Sebenarnya udah tahu, cuman Abah sendirilah yang ngikutin. Oh. Waktu bisa potong. Jadi pada waktu itu Abah kan udah apa namanya itu kena rambutnya itu panjang, malu, bukan hanya panjang rambut aja ya kan gitu, semua panjang, Iya. termasuk ini panjang, Oh. semua panjang, iya. Semua panjang gitu. Jangan ke bawah-bawah deh. Ya, Cukup gitu. atas aja dulu ya. Jadi hanya bukan hanya rambut, semuanya panjang karena memang pada intinya bukan apa namanya semuanya nggak bisa dipotong. Oh, nggak dikirain. Kalau sekarang orang panjang itu ya keciri juga kalau umpamanya orang pakai sorban Iya. atau pakai jubah, pakai apa, dia rambutnya panjang. Iya. Atau dilihat aja bulu keteknya. Ketek. Panjang apa enggak ya? Iya, kalau umpamanya pendek berarti semuanya berarti hanya rambut aja itu Iya, action lah gitu action ya. ya. Berarti nggak bisa dipotong Nggak gitu bisa ya. dipotong. Bisa dipotong ya kalau Bisa misalkan. dipotong, Tapi gitu. kalau misalkan bulu keteknya panjang, berarti itu Panjang, nggak bisa semua dipotong. kuku panjang ya itu Iya. termasuk kuku juga waktu dulu panjang. Iya, apa ini Abah. dulu ya, dulu banget itu panjangnya bener-bener panjang. Melebihi Panjang. jarinya loh, panjang itu melebihi jarinya. Dulu Iya. tahu inget banget. Dan itu kalau nggak salah apa itu dipotongnya bener nggak di waktu di Mekah waktu haji ya? Nah, karena di Banten itu di Sayembara pada waktu itu sudah tidak bisa yang motong Abah. Lambat laun akhirnya Abah itu merasa sedih karena merasa hidupnya kesiksa. Iya. Gitu. Akhirnya Abah memohon lagi sama Allah supaya bisa dipotong. Akhirnya tetap nggak bisa dipotong. Akhirnya Abah lakukan puasa lagi tuh. Puasa Ngebuang lagi. ilmu, iya. Buang ilmu. Ngebuang ilmu kan gitu. Yang tadinya susah nyari ilmu, Iya. perjuangan nyari ilmu sampai bertahun-tahun Tahun-tahun, puasanya sampai iya. dikubur, akhirnya pengen dibuang gitu aja. Ngebuang ilmunya, ngebuang ilmu lagi karena kesiksa Abahnya gitu tuh. Kesiksa. Terus lagi kan pada waktu itu ya Abah puasa lagi memohon sama Allah supaya bisa dipotong lagi. Padanya ya hasilnya itu nggak bisa tetap aja nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong, Ya, tetap ya. Ya tetap nggak bisa dipotong gitu. Lalu setelah itu akhirnya adalah kan gitu Abah tuh tidur begitu tidur akhirnya didatangi oleh guru Abah gitu tuh. Sosok ya. Sosok guru Abah. Nah itu jelas perkataannya, kata guru itu dalam bahasa Indonesianya aja ya, karena dia itu kan bahasanya bahasa Jawa ya. Nggak apa-apa, Pak. Bahasa Jawanya dulu nanti diarti bahasa Indonesia. Oh, gitu Iya, ya. biar tahu juga teman-teman. Bahasa Jawa ini ya. Jawanya kayak gimana? Yang kue lamun pengen potong rambutnya, pengen cedak rambutnya, ya kue potongnya di Mekah kono. Artinya? Ya artinya kalau kamu pengen potong katanya kan gitu, pengen pendek rambutnya ya kamu harus ke Mekah gitu. Nah pada waktu itu mimpi itu terjadi sampai 4 kali. Mimpi itu. Mimpinya itu kejadian 4 kali gitu. Setelah itu akhirnya Abah udah tuh niat akhirnya Abah niat ke Mekah ke sana, kebetulan pada waktu itu uang ada lagi kan. Iya. Gitu. Nah akhirnya setelah mau berangkat itu Abah berpikir daripada potong rambut aja masih mending Abah haji sekalian kan Iya, gitu. betul. Haji gitu. Nah itulah sababiah haji. Abah masih muda ya haji karena mungkin sababiahnya rambut itu. Betul. Dan mungkin itu- kayaknya kalau mamanya bukan rambut mungkin Abah kayaknya belum haji kali ya. Apalagi sekarang ini. Betul. Waduh. Dan itu udah haji pada ditutup iya, ini. Betul. Dan itu waktu udah ada loh, Pak ya. Tahu kok waktu Iya. haji itu udah ada ya. Dan itu udah bener-bener ada. prosesnya lama banget ketika Iya. Abah pengen rambutnya pendek dan seperti ini. Dari bujangan. Mungkin Dari bujangan sampai punya anak kamu udah sekolah SD pun juga masih tetap ini. Abah katanya gini, Abah masih nyimpen rambut Abah ya katanya ya. Ya, jadi begitu di Mekah di sana haji itu Abah potong tahalul. Nah, pada waktu tahalul pun kejadian pun juga sama 3 kali itu gagal. Di gagal Mekah ya kan, itu. Akhirnya adalah orang karena Abah waktu itu menangis, madhab ke Abah itu menangis ya tujuannya pengen potong rambut. Akhirnya ada orang itu bersandar bersandar di pinggir tembok Tembok gitu, di Mekah itu. Iya, akhirnya Abah melihat dianya melihatin Abah lagi kan begitu. Abah kan malu karena nangis gitu tuh, sambil ditutupin begitu tuh kan gitu. Akhirnya udah begitu, begitu melihat lagi, akhirnya dia itu ini ngaweh gitu tuh, sini katanya kan begitu. Cuman dia tidak ngomong ini kan gitu. Akhirnya Abah nyamperin, kirain mau ngomong apa kan gitu. Akhirnya Abah
dipegang pundaknya ini. Lalu setelah pundak akhirnya Abah diputar suruh madep kiblat kan gitu. Kata itu undur katanya kan gitu. Suruh melihat kan gitu. Akhirnya Abah digituin segala macam gitu, matanya diginiin lagi kan gitu. Dianya nggak ngomong, nggak apa diginiin kan gitu. Oh, dalam pahaman Abah berarti oh ini Abah suruh harus melihat Ka'bah kan gitu. Setelah melihat Ka'bah akhirnya dia di belakang, setelah di belakang akhirnya dia dipotong rambut Abah ini, krek bunyi. Kerasa Abah juga itu krek mempan itu, ya. Mempan. Ya. Setelah mempan akhirnya itu. Nah, akhirnya dia ngasihkan rambut tuh panjang tuh. Nah, dari situlah Abah itu nggak mengucapin terima kasih karena Abah langsung sujud tuh, sujud syukur karena bertahun-tahun nggak bisa dipotong gitu kan. Akhirnya Abah menangis di situ kan. Nangis pun juga lebih dari 1 jam gitu kan gitu. Sampai 1 jam. Akhirnya udah gitu, akhirnya Abah megang rambut lagi. Begitu bangun, Abah ingat belum terima kasih. Begitu Abah mau terima kasih, orangnya sudah nggak ada. Mungkin kelamaan kali sujudnya itu kan ya. Itu kelamaan. Ya, karena gini Bang, kalau misalkan orang udah senang ya kan. Tar dulu biar ini tuntas. Oh iya. Tapi singkat juga ceritanya ya. Setelah itu akhirnya Abah megang rambut, Abah cari tuh orang itu yang motong rambut tuh karena Abah merasa berdosa nggak ngucapin terima kasih. Abah cari-cari, akhirnya Abah ditangkap askar. Gitu. Oh, askar itu penjaganya ya? Iya, penjaga polisi itu. Karena akhirnya begitu polisi ngontrol, rambut itu dipegang dan polisi kayaknya aneh gitu, kok orang bawa rambut kan gitu. Bawa rambut kan gitu. Ya udahlah, akhirnya Abah kan diperbolehkan lagi, istilahnya kan pergi lagi kan gitu. Udah begitu karena memang udah gak ketemu tuh dari kalau nggak salah itu dari sore itu apa? Sore sampai jam 3 malam cari orang itu nggak ketemu gitu. Yang motong rambut Abah itu. Yang rambut itu. Akhirnya mau tidak mau si rambut itu saya masukin ke Abah masukin ke tas biasa kecil itu yang ada stempel hajinya itu ya, itu peserta itu apa tuh penitia apa itu iya, itu ya. Iya, tas Peserta, haji lah, rombongan, iya, tas rombongan haji peserta haji itu. Masukin di situ. Nah, dari situlah singkatnya cerita begitu Abah pulang ke rumah ke Banten lagi, akhirnya jamaah Abah itu pada nungguin semua. Pada nungguin dari mana-mana itu karena dulu Abah dari Bujangan itu udah punya jamaah, udah punya santri, Abah itu dari Bujangan itu. Jadi jamaah tuh sangat banyak, bukan ratusan, ribuan gitu. Akhirnya rambah itu dibagikan tuh rambut tuh. Dibagiin satu-satu. Itu ada yang kebagian 1, ada yang 2 kan gitu ya, kan gitu tuh. Itu anehnya sekian rambut banyak itu habis di dan ini. sekarang nggak ada sisa sama sekarang nggak ada gitu. Nah, anehnya lagi begitu Abah menanyakan ke jamaah ya yang pernah dapat rambutnya, ditanyakan malah dia ngomong katanya Pugu iya katanya, kok aneh istilahnya, kok rambutnya Abah Lestari kok nggak ada katanya gitu. Kemana sih, coba dicari Pugu katanya, udah dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya Abah cari juga tuh, tanya lagi ke yang lain, semuanya pada hilang semua katanya. Semua, iya, nggak ada pun. Nggak ada katanya kan gitu. Itu fenomena juga kan gitu. Iya. Ya fenomena mungkin dia karena nggak pernah lupa nggak tahu ya namanya rambut mungkin nggak berharga kan. Mungkin kalau emas makan mungkin nggak kali. Iya. Kalau emas nggak mungkin. Iya kan iya. gitu. Karena kan rambut sih Bang. Kita juga sama punya rambut gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin singkat ceritanya ya Mbak dari Abah ya, dari rambut panjang ya. Iya, dari rambut panjang. Jadi kan kita bisa nyimpulin nih teman-teman, kalau misalkan cerita Abah itu emang awalnya bener-bener Abah ini, mohon maaf ya Bah, orang yang nggak punya apa-apa, dan katanya juga dulu kalau misalkan kata kata kakaknya Abah ya, banyak banget yang cerita kalau misalkan Abah itu dulu katanya udah digosipin meninggal.